Mungkin untuk pagi ini kita akan membahas mengenai result dari MTEL ya yang baru dirilis untuk result first Q tahun 2025 ini. Oke, next. Ya, jadi sekilas mengenai performance MTEL ya di kuartal pertama tahun 2025 ini memang dari sisi revenue secara quarter on quarter basis ini turun ya 9,1%, dan secara EBITDA juga turun 7% ya. Ini diakibatkan oleh adanya seasonality dan juga adanya kontrak yang masih belum di-realize oleh perusahaan dan belum masuk ke sisi revenue dari perusahaan ya. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi year on year basis di kuartal pertama itu MTEL berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,4% ya secara year on year dengan EBITDA di 1% dan net income juga 1%. Dan untuk result untuk MTEL sendiri di kuartal pertama ini masih jalan ya dengan estimasi kami dan juga konsensus, di mana untuk EBITDA ini setara dengan 23% dari estimasi kami dan juga dari sisi net income juga setara 24% ya dari estimasi kami. Jadi memang yang mendorong kinerja MTEL di tahun 2025 ini memang masih dari sisi fiber business ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari revenue breakdown, di mana di year on year basis kita lihat dari sisi tower segment itu hanya menyumbang 0,9% ya secara pertumbuhan, dan memang dari sisi fiber dan segmen lainnya itu menyumbang 9,7% secara performance. Jadi memang kita lihat dari sisi bisnis sepertinya memang dengan adanya konsolidasi yang sedang terjadi di antara Excel dan juga Smartfren, ini adanya sedikit apa namanya overlapping sites yang dimiliki oleh kedua emiten, dan pastinya tahun ini mereka tidak akan terlalu ekspansif ya untuk meningkatkan dari sisi jumlah tower ya. Seperti itu. Jadi memang tahun ini story-nya lebih ke sisi fiber. Oke, next. Ya, kalau misalnya kita berkaca dari sisi operational di tahun 2025 ini untuk di first Q, memang dari tower itu hanya menambah sekitar 190 tower ya. Dimana untuk dari sisi fiber, dan kalau misalnya kita lihat itu tumbuhnya sangat lumayan signifikan ya. Sekarang sudah mencapai hampir 30 sampai 40 ribu ya. Memang semenjak mereka mengakuisisi UMT yang dimiliki oleh PT PP di tahun 2024 lalu, ini meningkatkan kinerja untuk MTEL secara full year dan juga tahun 2025. Memang secara kontrak masih belum terlalu di-realize untuk di first Q, namun kita bisa melihat untuk kondisi performance mereka di second Q mendatang. Untuk currency ratio relatively flat di 1,52 kali, dan kita lihat untuk tahun ini kemungkinan dari sisi tenan juga tower dari sisi growth akan sedikit lebih limited ya. Oke, next. Ya, ini lebih ke breakdown dari sisi tower dan juga fiber asset yang dimiliki oleh MTEL di tahun ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari sisi fiber, ini pertumbuhannya sangat masif ya, di mana untuk di Pulau Jawa sendiri, fiber mereka ditumbuh 60%, di Bali itu 62%, di Papua ini naik 100% ya, dan di Kalimantan itu naik 37,7%. Dan memang ini diakibatkan oleh adanya ekspansi dan juga rolling out fiber dari perusahaan untuk menjangkau daerah-daerah yang masih belum memiliki internet yang stabil ya. Jadi memang jalan dengan ekspansi yang dimiliki oleh para MNO atau operator, ini mereka akan meningkatkan dari sisi fiber service mereka untuk dari sisi broadband ya atau Wi-Fi service. Ini mengindikasikan adanya ekspansi tambahan juga rolling out capex dari sisi fiber di tahun ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi tower, memang di Pulau Jawa sendiri hanya tumbuh 3% ya, dan di Bali itu hanya tumbuh 1%, di Kalimantan juga hanya naik sekitar 5% ya. Jadi memang untuk dari sisi tower, pertumbuhannya sedikit lebih, relatively lebih rendah ya. Oke, next. Ya, ini kalau misalnya kita lihat dari fiber asset portfolio dari MTEL itu sendiri sekarang sudah mencapai 53.000 kilometer semenjak akuisisi dari UMT di fourth quarter tahun lalu, di mana ini menambah sekitar 11 ribuan kilometer dari sisi fiber ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi revenue growth di tahun lalu, di fourth quarter itu mencapai 212 miliar atau setara dengan atau tumbuh sekitar 100% ya secara year on year. Nah, namun memang di first quarter ini penurunannya sedikit lebih terbatas ya, diakibatkan tadi dari sisi kontrak masih belum ter-realize sepenuhnya untuk dari sisi revenue ya. Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari performance MTEL di kuartal pertama ini sedikit relatively lebih flat ya, flattish,
Dan tahun ini kemungkinan juga dari sisi revenue dan juga EBITDA growth ini berada di sekitaran single digit ya. Oke, next. Ya, overall untuk MTEL sendiri kita memiliki buy rating dengan target TP itu 760. Kita cut our TP itu dari 760 ke 760 dengan adanya earnings downgrade ya sebesar 17,7% untuk di tahun 2025 dan minus 16,6% dari untuk tahun 2026. Dan untuk MTEL sendiri sekarang dari sisi valuasi juga sudah lumayan murah ya, sekitar di minus 2 standar deviasi 5 tahun terakhir. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Glenda. Terima kasih.